Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع حاجاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal a'mali sholihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini tanggal 25 bulan Muharram di tahun 1442 Hijriah, kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat yang kita nikmati ini sehat pula batin kita. Mudah-mudahan sehat yang kita rasakan ini menjadikan kita semakin rajin, semakin tekun, semakin istiqomah dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekarang sudah berada di bulan Muharram. Walaupun pengajian di masjid ini dalam rangka peringatan Muharram belum, saya sampaikan kita berada di bulan Muharram tahun baru 1442 Hijriah, tanggalnya sudah tanggal 25. Mudah-mudahan di tahun baru ini, di sisa usia kita ini, kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sisa umur yang kita rasakan ini mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan sisa umur ini diberikan oleh Allah pada kita. Saya lebih senang menyampaikan sisa umur karena kita tidak tahu jatah usia kita ini sampai berapa, besokkah atau lusa. Karena kematian itu tidak harus dengan sakit, kematian itu tidak harus tidak pergi kemana-mana. Oleh karenanya kembali saya berdoa mudah-mudahan di tahun baru dan di sisa usia kita ini kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat, baik untuk keluarga kita, bermanfaat untuk lingkungan kita, bermanfaat untuk agama ataupun diri kita. Kita dulukan bermanfaat untuk diri kita. Kalau saya kemarin di Pondok Canda menyampaikan, kita harus sering di tahun baru ini untuk bercermin. Nek jenengan masih ingat, enten riyen kalau cilian kula lagu bercermin dan banyaklah bercermin. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang sering bercermin. Niku sindirane lagune Ebit niku, orang yang sering bercermin itu akan tahu kekurangan diri. Iki gak bener,
kopi aku menceng umpamanya. Itu kenapa? Karena bercermin. Oleh karena itu, kalau kita di tahun baru ini melangkah dan sering bercermin, insya Allah tahu kekurangan kita. Insya Allah tidak akan disibukkan dengan melihat atau meneliti kekurangan orang lain. Kalau bahasa hadisnya Nabi itu, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan untuk mencari kekurangan dirinya sehingga dia tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Jadi kata-kata an di situ jauh dari melihat atau mencari kekurangan orang lain. Itu orang yang beruntung. Dan ini bekal itu saja, insya Allah jadi kita jadi bagus. Apa? Sering bercermin. Dengan bercermin kita akan mampu atau tahu melangkah apa yang saya lakukan. Untuk jelasnya, insya Allah peringatan 1 Muharram atau tahun baru Hijriah, insya Allah di masjid nanti diadakan tanggal 20 bulan September. Insya Allah, karena ibu-ibu ini kasihan jamaah latihan AC ini, saya buka itu jendela sebelah kanan, isi Pak, tapi nyamuk melebu gitu. Oleh karena itu, insya Allah nanti peringatannya yang ngisi Bunyai Uci, jadi sambil carikan anunya ibu-ibu, idolanya ibu-ibu, Bunyai Uci dari Pasuruan. Insya Allah kita adakan pengajian itu walaupun dengan seperti ini standar kesehatan dengan berjarak tetap kita lakukan. Insya Allah kita adakan di dalam masjid. Insya Allah hari Ahad malam Senin tanggal 20 bulan September ini kita adakan usai jamaah sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian pada pagi hari ini yang insya Allah kita baca tentang wujubi Jumu'ah. Yang dulu saya sampaikan tentang sholat Jum'ah. Ibu-ibu tetap ngaji walaupun bahasanya sholat Jum'ah. Nah, wajib Jum'ah anak bapak-bapak. Ini ilmu. Jadi sering saya sampaikan, ilmu itu terkadang walaupun saat ini kita tidak menggunakan, suatu saat kita perlukan. Seperti muzah itu kayak kaos kaki atau sepatu yang ketika kita berwudu tidak usah dilepas muzahnya, cukup diusap, itu muzah. Sepertinya gak usah dipakai, suatu saat akan dipakai. Seperti istinja itu cebok, itu yang dulu kita terangkan. Wah, akeh banyu kok ada membahas istinja pakai kayu lah, pakai tisu lah umpamanya. Itu ilmu, suatu saat kita akan gunakan. Termasuk sholat Jum'ah ini. Ibu-ibu nggak pakai, mungkin putranya nanti, mungkin menantunya nanti, jenengan biar tahu ilmunya itu. Tunggalan wis sepuh, aku sekarangnya ke HP, barang putrane pinter HP, jenengan dibujui putrane, jenengan harus tahu ilmunya bagaimana HP. Mari kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah. Kita selalu dalam lindungan Allah melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita baca dari awal, mulai dari wajibnya Jum'ah sampai persyaratan Jum'ah atau khutbah, sunnah-sunnahnya Jum'ah. Mudah-mudahan selesai. Ini sekarang ini suruh pukul 5 lebih 20 menit kalau enggak 21. Jadi sebelum setengah 6 entek subuh saja. Sekarang duha pukul 5 lebih 45, jadi jam 6 kurang seperempat maupun duha itu cukup pagi. Ini nanti terus naik subuhnya ini sampai kira-kira jam setengah 4 lebih subuh. Nah, jam tak munus jam 5 wis entek subuh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasl. Fasal ini menerangkan wasyaro itu dan beberapa syarat wujubi jumu'ati, wajibnya Jumu'ah yang biasa kita sebut Jum'ah itu Jumu'ah, jenengan lek mau surah Jum'ah niku Jumu'ah ngaten Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati niku Jumu'ah mboten Jum'ah. Nih Jumat itu dadi bahasa, nama bahasa kita. Itu asalnya Jumu'ah. Dan ngene surah Jumu'ah niku. Wasaro itu wujubil jumu'ati. Utawi piro-piro syarat wajib Jumat. Wajib Jumat itu ada syaratnya. Nah, biar kita tahu. Sab'atu asya. Iku ono pitu piro-piro perkara. Syarat wajibnya kita Jumat itu ada 7. Kulon jenengan ini wajib Jumatan apa gak? Kita lihat 7 syarat ini. Ngeten. Yang beberapa bulan yang lalu kita ribut itu antara Jumatan dekat. Bahkan mungkin sampai sekarang ini sing gak wani Jumatan. ini perlu kita bahas, agar sempurna ilmu kita. Lek ngamal gak ada ilmu krono diomongno bahaya, akhirnya gak Jumatan belas, petang wulan, 5 wulan, ini sekarang sudah berjalan 6 bulan. Bagaimana ini? Syarat wajibnya Jum'ah ada 7. Asalnya ada sing kula waos walu, yaitu dasarnya qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya, ketika kalian dipanggil, lisholati, untuk sholat, mi yaumil jumu'ati, di hari Jumat, fas'au, maka berangkatlah. Fas'au itu asalnya usahakan, itu fas'au maka usahakan, ila dzikrillah. Kalau di dalam tafsir itu disebutkan kerjakan atau berangkatlah, ila dzikrillah, untuk ingat pada Allah, untuk zikir kepada Allah. Artinya berangkatlah untuk sholat Jumat. Wadharu, dan tinggalkan al-bai'a, jual beli. Yang disebutkan di sini al-bai', jual beli. Kenapa? Karena pekerjaan jual beli itu adalah pekerjaan yang paling banyak jatahnya dari Allah, rezekinya nomor 1. Itu ada hadisnya Nabi yang menyebutkan rezeki yang dijatah oleh Allah kepada manusia di bumi ini yang paling banyak adalah untuk jual beli. Yang kedua, jual beli adalah sesuatu yang sangat perlu diperhatikan. Artinya apa? Sering kita jatuh pada keharaman itu adalah pada jual beli. Jenengan bujuk wis dadi riba. Nah, itu umpamane barangnya elek ngomongnya api, dodol kain suwek ngomong gak suwek umpamanya. Kalau kita tahu kemudian kita sengaja, ini namanya riba. Itu yang paling susah, jual beli. Makanya di sini disebut jual beli karena sesuatu yang sangat mendasar dalam pekerjaan. Nyata itu. Dan tinggalkan jual beli. Dan ayat ini turun di sana karena orang-orang Makkah, orang Madinah yang paling banyak
usaha yang dilakukan di sana adalah jual beli. Nu kono bercocok tanam juga seperti itu. Gitu. Jual beli itu apapun yang kita lakukan mesti ada kaitannya dengan jual beli. Yang kita pakai, yang kita makan mesti ada kaitannya dengan jual beli. Wong masak gak atik tuku muahnya. Ala aku senandur bayam, ala aku senandur kangkung, umpamanya goreng-goreng lombok gak uwah beli itu. Apapun yang kita lakukan setiap hari itu biasanya tidak meninggalkan jual beli. Makanya disebutkan di sini tinggalkan jual beli ketika ada panggilan untuk salat Jumat. Dzalikum, demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nah, ini dasarnya. Tidak semua perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Ngaten. Sembangane tunggalane niku. Enten hadis Nabi, sawu sufufakum. Ayo samakan barisan kalian. Perintah di situ perintah, tapi perintah itu tidak menunjukkan wajib. Menurut Syafi'i. Ini jadi tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Kapan menunjukkan wajib? Ketika didorong, ketika didukung oleh hadis atau ayat-ayat lain yang menjadikan kuatnya perintah itu. Contohnya ini, ada hadis Nabi yang untuk menguatkan ayat Al-Quran ini. Rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ke-865, wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim. Jadi banyak hadis ini sanadnya. Itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahuma, sesungguhnya keduanya, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar, iku sami'ah, mendengar an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda. Keduanya, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, pernah mendengar Nabi bersabda begini. Nabi ketika itu yaqulu ala aqwadi mimbar, bersabda sambil berpegangan dengan tiangnya mimbar. Sambil berpegangan tiangnya mimbar. Kata Nabi gini, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Ini perintah Nabi dengan dua kalimat taukid. Taukid itu penguat. La iku lek wong Jawa ngerteni yakti. Lek tengene kita layan tahiyanna, yaktine bakal nyegah temen. No, wis kaitane nek yakti burine temen. Sungguh akan sangat terlarang gitu. Sopo aqwamun kaum, dari apa? Anwad ihimul jumu'ah, dari meninggalkan salat Jumat. Sungguh sangat terlarang bagi kaum dari meninggalkan salat Jumat. Kata ini yang menguatkan ayat di atas bahwa salat Jumat itu hukumnya wajib. Dan banyak hadis lain. Nih nanti kalau kita bacakan. Gitu. Atau layah timanallahu ala qulubihim. Loh, diberi penguat lagi. Atau sungguh akan menutup Allah bagi hati mereka. Tsumma layakunanna minal ghafilin. Kemudian sungguh mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Ghafilin. Jadi kalau ada orang yang dengan kemudahannya saenake ninggalno Jumat, gitu, ninggalno Jumat, maka Allah akan menutup hati mereka. Hati sing ditutup itu jenenge hati. Ya hati mati wong tutup hatine atas, gitu. Ala kulubin layakunan namil ghafilin. Yang terakhir, sungguh mereka akan menjadi orang yang dilupakan oleh Allah. Nah, ini bahayanya. Makanya Jumat itu
sholat Jumat itu kita usahakan untuk bisa hadir. Nah, permasalahannya banyak. Saya ya kemarin kemudian tadi malam itu buka gak mari saya kula mau termasuk saya dapatkan ini ketika belikan buku jenengan, saya dapat ringkasan permasalahan fikih itu yang ditulis oleh teman-teman dari Pondok Lirboyo. Itu permasalahan sholat Jumat itu sekian puluh permasalahan yang ada, mulai dari bagaimana kalau perempuan sholat Jumat, bagaimana kalau kita ketinggalan sholat Jumat, gitu. Bagaimana kalau ketinggalannya hanya dapat sujudnya ketika rukuk, ketika rakaat kedua. Itu permasalahan itu banyak sekali. Oleh karena itu perlu kita kaji. Gitu. Ini perintahnya, artinya pokoknya wajib gimana? Gitu. Hukumnya wajib. Gitu. Ini asal hukumnya. Pun. Tapi wajib itu kalau kapan? Syaratnya 7. Sab'atu asya'a 7 syaratnya. Nomor 1, al-islamu Islam. Lek gak Islam gak Jumatan gak apa-apa. Masuk setahun gak Jumatan ya sak karepmu wong kaum gak Islam. Wal bulughu. Bulug niku balik. Balik niku kalau laki-laki ihtilam. Ihtilam itu mandi basah karena keluar mani atau sperma. Nah, itu ihtilam. Wal aklu berakal. Nek gak patin duwe akal gak wajib. Budal ya nang masjid, tapi gak duwe akal, gak ngerti, gak ngerti aturan. Amin mun. Amin. Padahal wis kewedi. Ya iku berarti aklune gak pati. Gak wajib. Pon bagian ngedum jajan gak apa-apa. Sembahyang toleh aku ya Allah ketang ya, tapi ya gak apa-apa wis udah nang masjid ya bapak ini lumayan kawan bagian ngedum jajan. Itu 3 tadi, Islam, balik, berakal. Niku lek tenggene fikih jenenge mukallaf. Jadi mukallaf itu persyaratan utama untuk wajibnya sholat Jumat. Lek gak ono telu niku gak budal Jumatan ora apa. Gede takoni Islam tapi gak berakal ya gak wajib. Jadi 3 itu syarat utamanya. Termasuk syaratnya sholat. Gak namun Jumatan, sholat harus ada 3 itu. Ngaten. Tenggene sarai niki tenggi ka bukune ten lebet. Namanya di dalam Fathul Qorib itu disebutkan Islam kalau bagi orang kafir yang sejak kecil gak wajib. Disebutkan apa maksudnya kafir sejak kecil? Kalau orang itu kafirnya wis gede dek wajib. Berarti dosa. Umpamane wis umur 40 umur 50. Ya, apakah himpit ekonomi apa karena kepingin seneng wong wedok akhirnya keluar dari Islam, maka hukumnya dia wajib sholat Jumat. Lek kafir kecil, kafir asli dalam kitab itu disebutnya lek kafir asli orang kena wajib, orang wajib Jumat. Tapi lek gede dia tetap pernah itu. Umpama kok kafir setahun terus balik nang Islam selama 1 tahun, menurut Syafi'i dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Gitu. Wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Kenapa? Karena dia teledor selama 1 tahun. Lek umur 50 baru masuk Islam karena memang sejak kecil dia enggak Islam, maka dia tidak wajib kenapa? Enggak usah mengqadha. Gitu. Nah, ini penjelasannya salah liam ya. Al-Hurriyatu merdeka. Ini disebutkan ketika Islam dulu masih ada perbudakan. Apa kok sekarang masih disebutkan kanggo dan ini? Mungkin suatu saat akan terpakai. Gitu. Bahkan di sini saya sebutkan itu ada permasalahan. Kula niki sopir lah sopir niku
wayahe jam Jumatan niku dhek mesti bagian budal banget terus penumpang. Bagaimana dengan Jumatan saya? Itu permasalahan antara lain. Nah, itu. Lah, perbudakan juga begitu. Budak dia tidak wajib Jumat. Dia tidak wajib Jumat. Sekarang nggak ada. Kalau suatu saat ini muncul, ini tidak usah dihapus. Mulane tenggene buku-buku agama itu hukumnya atau permasalahannya nggak berubah. Contoh niki kula ngajine niki tahun 85. Buku ini tidak akan berubah sampai anak saya nanti mondok, bukunya tetap ini, yang dibahas, yang dipelajari tetap ini. Ini agama. Lek PPKN, anu biasanya kan berubah. Kula biyen niku wis apal ambek napa butir-butir Pancasila, ambek undang-undang dasar saiki berubah kabeh. Ngaten, menteri apa meneh dan seterusnya, tapi agama enggak. Pun, kalau terus ngono, hurriyah, merdeka. Berarti kalau budak nggak wajib Jumat. Kenapa? Karena budak itu ada di bawah tanggungan majikannya, maulanya, gitu, maulanya. Pun, wadzukuriyah dan lelaki wajib Jumatan. Wasihatu dan sehat. Wal istiton itu tinggal, domisili. Orang yang tinggal. Nah, orang yang ada di 7 syarat tadi itu wajib. Yang 3 tadi, Islam, balik, rakal, budak, laki-laki, sehat, istiton. Ini 7 ini adalah syarat wajib Jumat. Ingat, syarat wajib Jumat. Mampu itu bagaimana? Penjelasannya sangat luas. Dan ini dasarnya saya baca. Dasarnya al-istiton ai al-iqomah wa adamus safar. Tinggal dia tidak dalam posisi adamus safar, itu tidak dalam bepergian. Itu wajib. Ngeten. Nah, tidak dalam lek sengaja ya napa? Engko dhisik. Enten wong nduk kene nek masjid. Iyalah rek Jumatan Masjid Akbar. Ya napa niku? Nah, itu dalam bahasa fikih disebutkan gitu. Dia wajibnya itu di tempatnya. Kalau di sini sudah ada, belum ada 40 orang, dia keluar gak ilok. Nah, itu di dalam bahasan gitu. Kalau dia keluar, dia tidak wajib itu. Jumatan di sana nggak wajib. Gitu. Bagaimana kalau ketinggalan di sini? Untuk kini Jumatan, apakah saya harus lari ke tempat lain untuk mendapatkan Jumatan? Nah, itu di bahasanya. Di sini termasuk di bahasa. Nah, itu pembahasannya banyak. Nyata. Dan kita pelajari dulu dasar-dasarnya. Dalla ala syuruti salasa al-awwal. Yang pertama tadi 3 syarat pertama, Islam, balik, berakal, mamarofi awali kitab bisolah, apa yang sudah lewat di dalam kitab tentang sholat. Tentang sholat dulu syaratnya itu Islam, balik, berakal. Wadalla ala arba'ah, yang 4 terakhir tadi, mulai merdeka, laki, sehat dan istiton, itu adalah marawahud Daruqutni, hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni wa ghairuhu, dan selain Daruqutni, an Jabirin, jadi Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa alaihil jumu'ah, barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka fa alaihil jumu'ah, maka dia wajib sholat Jumat. Gitu. Jangan sampai kita menganggap Jumatan gak wajib. Jangan sampai menganggap Jumatan gak wajib. Kalau memenuhi persyaratannya. Ngaten. Wajib bagi orang itu, mungkin tidak wajib bagi saya. Ngaten. Jadi jangan ada anggapan sholat Jumat itu tidak wajib. Kafir nanti kita. Gitu. Ilam ro'atan, kata Nabi. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia wajib Jum'ah ilam ro'atan, kecuali wong wedo. Gitu, wong wedo. Lah banci. Gitu. Khunsa. Nah, itu kayaknya sudah pernah saya bahas. Khunsa, kalau banci bagaimana? Banci ini piye? Gue nang banci-bancian.
Banci-bancian niku lek awan nguli, niku lek awan nguli, lek bengi terus nanggone pinggir dalan kono wayu ngono. Iku jenenge banci-bancian. Iki lek awan jenenge sahrana, lek bengi sahrini iku banci-bancian wajib itu. Gitu. Lek khunsa asli tenggene fikih niku disebutkan bagaimana kalau dia punya kemaluan dua. Dia punya kemaluan dua, mana yang aktif dari kedua kemaluan itu? Kayak pipis sing di umpamanya itu dia menunjukkan apa laki apa perempuan, itu bahasanya juga banyak itu. Nah itu khunsa, kecuali perempuan. Wa musafiron, dan orang yang sedang musafir, orang yang bepergian gak wajib Jumatan. Wa abdan, atau hamba budak. Wa maridon, dan orang yang sakit. Ini empat ini gak wajib. Wa inda Abu Dawud, dan menurut Abu Dawud Tariq ibni Syihab, dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jumu'atu, Jumat itu hakun, harus, wajibun, wajib. Ditambahi kata Nabi, Jumat itu wajib, harus ala kulli muslimin fi jama'atin, dalam jamaah, illa arba'atan, kecuali 4 orang. Sapa? Abdun mamlukun, imro'atun, sobiyun, maridun. Nah ini ada tambahan sobiyun. Jumat itu wajib kecuali 4 orang. Abdun mamlukun, budak yang dimiliki oleh maula, oleh tuannya. Awim ro'atun, atau wanita. Au sobiyun, atau anak, gak wajib. Nah lek wong tuane ngajak Jumatan, memang seharusnya diajak, ngaten, terus didampingi agar tahu, agar biasa, ngaten. Apalagi kalau usianya sudah mendekati usia 9 tahun. Tenggene hadis Nabi, muru auladakum, perintahkan anak kalian bisolat, untuk sholat idza balago sab'an sinina, kalau umurnya 7 tahun. Lek umur 7 tahun diperintah. Perintah itu yuk anggar merintah, diajari. Sampai seberapa? Di situ ada tanda sampai kalau umurnya 9 tahun gak gelem sembahyang, gepuken. Itu artinya apa? Ngelatih itu sampai sakmono. Ngelatih itu mulai 7 sampai 9 tahun. Walaupun 9 tahun itu belum balik, berarti perlu waktu untuk melatih. Ngaten, ora kok angger, enggak, tapi perlu dilatih dulu. Dilatih, diperintah salat mulai 7 sampai 9. Gitu. 9 diwedeni. Itu di dalam hati itu fadribu, pukul. Tapi mukul di situ bukan mukul untuk menyakiti. Mbok dikepuk mek sajadah, pokoknya cepet. Engko awas kata sangon, mukul. Ngoten, itu mukulan batin. Waduh, aku gak disangoni. Udah. Ini perintah sampai umur 9 suruh mukul. Nah, bagaimana wajibnya ya ketika balik. Ngoten, ketika balik. Au maridun utawa loro. Lek loro gak usah Jumatan, gak apa-apa. Niki itu syaratnya. Diterusaken. Wasaro itu fi'luha, untuk syarat-syarat pelaksanaan Jum'ah. Nah tadi beda, tadi syaratnya pribadi, orang-orang yang wajib Jum'atan ada 7. Sekarang persyaratan untuk mengadakan Jum'ah. Nah ini persyaratannya. Wasaro itu dan piro-piro syarat fi'liha, syarat-syarat mengerjakan Jum'ah salah satu ada 3. Gitu. Syarat untuk melaksanakan salat Jum'ah ada 3. Apa? Ayyakunal baladu misron au qaryatan. Hendaknya itu diadakan di suatu desa, kampung, atau kalau di sini disebutkan misron itu kota, au qaryatan atau desa. Diadakan di suatu. Makanya di dalam fikih sak desa gak oleh ana Jumatan loro.
Nah itu, kecuali ada beberapa hal. Nah, ada beberapa hal. Ini di akhir-akhir ini sudah mulai timbul beberapa halnya, itu mulai timbul. Itu makanya terus dibahas di dalam fikih kontemporer, itu dibahas. Kalau dulu nggak banyak, makanya Nabi sampai bersabda tidak ada hari raya dalam satu hari. Lek wis mari Idul Fitri gak usah sholat Jum'ah. Kenapa? Permasalahannya dulu nggak seperti sekarang. Ngeten. Artinya apa? Antara rumah dan masjid sangat jauh. Tenggene kitab Riyadhus Shalihin, kalau tasih ingat kali kalau sahabat itu ketika berangkat Jumat enek sing kali nggowo obor dia. Sakit ingin oleh utama sholat Jumat itu berangkatnya dengan membawa lampu. Jadi berangkat pagi-pagi. Makanya di bawah ini ada tidur koilulahnya. Itu kan biasanya sebelum duhur. Koilulah. Jenengan lek pun kenal koilulah. Itu biasanya gitu. Siang itu koilulah itu tashir dari kolil. Kolil itu sedikit. Lek koilulah sedikit banget. Itu ada namanya tidur koilulah, tidur sedikit di siang hari. Itu agama mengajarkan. Tapi koilulah jenenge titik terus dititik nang maneh. Tunggalane niku jenenge tasbir. Jundun tentara, Junaidi tentara cilik. Nah niku jenenge rajulun laki-laki, rujailun lanang cilik. Itu namanya ditasbir. Lah qalilun sedikit, koilulah didik banget. Itu ada disunahkan kita ini tidur siang, tapi gak oleh akeh-akeh. Kula termasuk sing gak koilulah tapi kaisuroh. Kasirun niku akeh, lek kaisuroh iku sondo akeh. Ngoten. Termasuk napa? Kula nek asar iki golek kere niku gara-gara komat niku lek krungu yo. Kromat lho, utawa digugah ibuke. Ya, komat subhanallah soalnya turune mulai mapan turun niku wis jam 2, setengah 2 lah, sare setengah 3 gak kerumunan. Ini koilulah. Para sahabat itu sampai tidur koilulahnya setelah Jumatan. Nah, sebenarnya koilulah itu tidur siang, tidur sedikit sebelum duhur. Nah, niku tapi kalau jenengan jarang praktekkan niki. Entah sing wis nganggur, kaya sakniki akeh sing nganggur mungkin iso koilulah, utawa gak koilulah. Ya kaisuroh yoga, tapi kasiro turun kuwake. Niku para sahabat itu sampai koilulahnya setelah Jumatan. Kenapa? Karena memburu Jumat. Berangkat pagi sampai godaknya, ini ada hadisnya. Ini kami godak itu loh setelah Jumat. Godak itu sarapan. Itu ada yang memberikan godak itu sarapan atau makan siangnya itu setelah Jumat. Gitu. Nah, pun niki makin dibahas. Kita lihat ini dulu. Satu desa atau satu kampung satu Jumat. Persyaratan boleh mendirikan 2 Jumat kalau tidak muat. Ngaten, tidak muat dan di satu tempat itu harus ada 40 lebih jamaahnya. Ngaten. Atau ada perseteruan yang tidak mungkin untuk disatukan. Saniki usum. Wah, itu duduk golonganku itu. Umpamane, lah apa? Soalnya nduk kono macam-macam persyaratannya. Ngono umpamane. Ngoten. Lek gak cingkrang ora oleh mlebu umpamane dan seterusnya. Aku lek mari mlebu runu lek metu dipel. Umpamanya persyaratannya banyak. Kalau tidak bisa disatukan, boleh didirikan salat Jumat. Nyata. Nah, ini desa atau kampung. Mulane jenengan niki RW 1 disebut kampung. RW 4, RW 1 disebut kampung lain. Ngaten, mendirikan Jumat masing-masing. Boleh karena sudah beda kampung dan persyaratannya sudah terpenuhi. Ngaten, persyaratannya sudah terpenuhi. Apa? 40 orang lebih. Ngaten. Enten ngantos sakniki kula ten perumahan ten ngene Pondok Chandra. Ten ngene rambutan,
Lek wis kate salat niku kathah. Tapi barang kate mulai khutbah niku ngwasi wong endi iki ngenteni jamaah. Nggih, ngenteni jamaah. Ngantos ten kene Masjid Hidayatullah ngene guna taman niku ngoten niku. Kajenge musala, saling musala digawe masjid. Ustaz, nun sewu kajenge damel masjid. Kula sandang. Jamaah sampeyan enten pinten? Wong ngaji rong baris ngene. Gak jangkep ngoten. Mangke carane niku wargane mriki lek pas kerja kengen mantuk. Soalnya kan persyaratannya istiton, orang yang tinggal di situ. Jadi lek sing Jumatan ten mriki, kok wabeh wong sing kerja-kerja niku, kerja ten mriki kemudian salah. Dia enggak wajib sebenarnya salat Jumat di sini. Persyaratnya tidak sama dengan musafir, itu enggak sama. Jadi orang yang rumahnya di sini, tidak di sini itu enggak wajib Jumatan di sini. Tapi boleh Jumatan di sini. Ngatan. Jadi gak oleh jagakno Allah wong jopo akeh sing Jumatan. Enggak bisa. Yang tinggal di desa itu. Ngatan. Ngaten ngenteni Jumatan niku. Wah, suwine anu sing jamaah guru nek 40. Nah iku Syafi'i niku persyaratannya. Dan menurut Imam Suyuti, Abu Hanifah mboten. Imam Suyuti niku 4 orang Jumat. Enak sijine adzan, sijine ngimami, sijine khutbah, sijine ngrungokno. Pasis wong papat. Ngaten. Termasuk di sini ngatos. Jumatan kan niku wekdal pandemi anu PSBB niku. Jumatan beberapa hanya sekali yang saya lihat itu satu soft. Wah, satu soft jarang di sana. Tadi tak masih wong 11, alhamdulillah, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu nomor 1. Wa ayakuna al adadu, hendaknya hitungannya arba'ina 40 orang min ahlil jumu'ah, dari ahli Jum'ah. Persyaratannya 40 orang yang ahli Jum'ah. Ahli Jum'ah itu bagaimana? Orang yang memang wajib untuk Jumatan di situ. Ngeten, bukan orang luar yang datang ke sini untuk Jumatan. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ada yang menyebutkan kalau memang orang luar itu datang ke sini, berarti dia sudah memenuhi syaratnya, asalkan dia sudah balik, dia berakal. Nek arek cilik gak ketung. Gitu. Ada yang menyebutkan kalau ditambah perempuan, ada yang menyebutkan itu sudah termasuk, ada yang menyebutkan gak ketung, wong wedok gak wajib Jumatan, gitu. Nah, ada yang menyebutkan beralasan boleh asalkan pokoknya Jumatan jumlahnya 40, walaupun yang 30 itu perempuan, yang 10 laki-laki. Kenapa? Karena kalau sudah melaksanakan hukumnya sama dengan yang lain. Enek bis isine swidak, ngeten, barang ditontoki sing gede jumlahe 55, sing gede jumlahe mek 5, sing 5 arek cilik. Bagaimana? Apakah termasuk? Termasuk. Sarene kondekture wong padha mbayare, sing penting padha mbayare gitu. Itu kenapa ketika wanita itu sholat Jum'ah hukumnya sama, sudah melaksanakan sholat Jum'ah. Nah, dan hitungannya juga hitung sama. Oh, ini perbahasannya ini. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu wa ashabuhu radhiyallahu anhum lam yusolli illa hada. Dasarnya 40 itu karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah sholat illa hada, kecuali ini. Ngaten. Wa kanat qabailul al-a'rab al-muqimina haulal Madinah wa makanu yusallunaha wa ma amrahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Ini dasarnya. Orang-orang kabilah di sekitar Madinah itu datang ke Madinah untuk sholat Jum'ah di sana. Nah, jumlahnya menyampai 40. Makanya orang luar pun kalau datang bisa. Ini dasarnya yang mengatakan bahwa sholat Jum'ah itu pokoknya yang penting wong 40 gitu. Terus yang nomor 3 ini
Wahum alladzina tatawaffaru fihim asyurutus sabiqah. Orang 40 itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat yang 7 tadi. Ini yang mengatakan bahwa kudu wong 40 itu syarat itu mang. Ada istiton di sana, orang yang mukim. Ngaten. Wadalla ala istiratil adad ma rawahu Daruqutni. Untuk syaratnya hitungan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, hadis ke 4 dan Baihaqi hadis ke 177 di juz 3. An Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu qala madot as-sanatu anna fi kulli arba'in fama fawqa dzalika jumu'atan. Nah, sudah lewat bahwa pelaksanaan untuk sholat Jumat itu 40 orang atau lebih. Itu warawa dan diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna awwala man jama'a bihim As'ad bin Zarara radhiyallahu anhu wa kanu yauma idzin arba'ina. Ini diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali mengumpulkan adalah As'ad bin Zarara, mengumpulkan orang untuk Jumatan dengan hitungan 40 orang. Ini persyaratannya. Nomor 2. Nomor 3, wa ayakuna, dan ada syaratan Jumat al waktunya bagian cukup. Waktunya Jumat itu syaratnya duhur. Duhur itu berarti yang mulai masuk duhur sampai habisnya duhur. Lane kalau natos wekdal PSBB Jumatane dimulai 1:30 mawon. Kalau natos usul ngoten. Jumatan kita laksanakan 1:30. Satu, persyaratan untuk sholat Jumat masih boleh, walaupun tidak masuk waktu afdol. Masuk waktu afdol untuk sholat Jumat itu awal waktu, awal waktu. Kalau waktunya masih di zuhur boleh. Kalau waktunya nggak cukup bagaimana? Bahasanya banyak di sana. Kalau waktunya nggak cukup untuk sholat Jumat, maka cukup dilaksanakan sholat zuhur. Gitu. Waktu mau sholat Jumat, zuhurnya kan entek iki pisan. Gitu bagaimana? Nggak cukup untuk khutbah, untuk sholat nggak cukup. Bagaimana? Laksanakan sholat zuhur. Fa in kharaja al waktu au uddimat asyurutu ya sulliyat zuhur. Kalau waktunya sedikit atau habis atau tidak ada persyaratan seperti tadi, ngeten, hitungannya nggak sampai 40 umpamanya, hitungannya nggak sampai 40, atau di situ waktunya zuhur sudah mau habis, bagaimana? Salat zuhur saja. Ngeten. Lek kula jenengan mboten piye? Ya gak melok Syafi'i, melok imam lain gitu. Nah, kan disebutkan persyaratan jamaah itu apa? Kan Jumat itu syaratnya jamaah. Lah persyaratan jamaah itu lebih dari 1, itu sudah jamaah. Itu dasarnya imam yang mengatakan boleh jamaah hanya sedikit. Lah nek mboten napa-napa. Ini bahasanya banyak, ini sudah saya tulis tapi enggak. Bagaimana kalau khotib itu hadas? Tengah-tengah khutbah khotibnya kepentut. Kan persyaratan khotib itu harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis. Bagaimana ketika khotib ini khutbah enek telek nduk gone mimbar? Nah, itu bahasanya yang cukup banyak itu. Masuk. Pun itu. Wa faraiduha fardunya Jumat. Orang itu sholat Jumatnya kan sah kalau memenuhi rukunnya. Apa? Wa faraiduha, dan fardunya Jumat salah satu ada 3. Apa? Khutbatani, harus ada 2 khutbah. Harus ada 2 khutbah. Yaqumu fihima, berdiri khotibnya. Wa yajlisu bainahuma, dan ada duduk di antara 2 khutbah. Ngaten. Niki kudu disinau, kudu enek ilmune, sakjane kabeh kudu iso. Kudu iso. Soale winginane sempat
sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Berarti kabeh kudu bisa nih. Wa antusoliyah, dan hendaknya sholat ini 2 rakaat fi jamaatin dengan jamaah. Nah kudu iso, berarti khutbah wong syaratnya namung 5, jenengan kabeh pun saged. Syahadat itu ada imam yang menyebutkan gak usah syahadat ke apa-apa. Syaratnya 5 niku rukune khutbah. Alhamdulillah, hamdalah. Kedua sholawat. Sopo sing gak iso sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lho lak pun cukup niku sholawat. Alhamdulillah, sopo sing gak iso alhamdulillah. Lho kan iso. Nggih. Nomor 3, baca ayat. Nomor 4, seruan takwa. Nomor 5, doa untuk umat Islam. Wes. Jadi coron jenengan kepingin khutbah cepet-cepetan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat. Mari Jumatan. Sah, gak oleh diprotes. Jadi semuanya bisa. Wong namung 5 niku kok. 5 niku. Jadi mantun kata Allah maafir lungguh sak pira suwene tumak ninah niku wak lungguh cukup untuk membaca subhanallah. Niku jenenge tumak ninah. Nah nek khotib kok diluk langsung ngadeg maneh apa meneh gatik sholawatane kan ada masjidnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngaten terus ngadeg maneh khotib. Gak adik sholawat ngono. Lungguh subhanallah. Allahu akbar. Ngaten. Angsal-angsal. Lah kok sondok suwi piye? Ada hadis. Doa antara 2 khutbah itu tidak ditolak. Ngaten. Mulai nek antarane pas khotib lungguh disempatkan ndonga bagus. Ngaten. Bagus ndonga sing paling dikepingini. Nah, paling dikepingini. Napa? Lek kula njenengan nggih, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ngaten. Rabbi ja'alni muqimah. Ya Allah, jadikanlah saya muqimah shalah, orang yang bisa menegakkan sholat. Tapi diterusno wa min dzurriyyati, dan keturunan kula ya Allah. Sopo sing gak kepingin sak anak putune mlebu nang swarga ikomis sholah dirikan sholah. Ngoten disempatno niku. Ngoten. Nek kajate nemen, ya Allah, mungkin kita beres ya Allah, kreditan ya Allah, mama. Itu yang utama disebut. Nah, itu tidak ditolak. Syaratnya itu. Jadi jenengan pun iso kabeh. Alhamdulillah. Mak biasa diterus didawakno. Ngoten, didawakno. Nika cek memenuhi kepantasan. Lah nek kula nun sewu ten ngene tebuiren. Khutbah niku santri niku arang sing wani maju dijekne gurune. Sakniki tiyangipun doktor, pun dados direktur MQ Ma'had Madrasatil Quran. Kiai Haji Mustain itu profesor dokter sudah dulu nggak berani kalau beliau khutbah niku jenenge mukadimah itu syarat rukunnya biasa sih diwaca ben Jumat, tapi ambil 1 ayat untuk dijelaskan tambahan santri, ilmunya santri. Masya Allah ahli tafsir ya mbak niku kok buat sepuh diundang beri saya itu khutbahnya singkat tapi kulo mesti itu ilmu anyar yang diambil 1 ayat tapi asbabun nuzul sama penjelasan dari ayat itu bagus. Nah, Yai Mustain itu innal hamdalillah subhanallah. Karena apa? Persyaratannya gak perlu menggebu-gebu saja. Yang persyaratannya itu wong iso nyandak. Lah kena apa menggebu-gebu? Kena apa buanter? Ganggu ke jamaah. Ganggu ke jamaah. Oleh kata Yai Saiful winginane perlu niku soalnya ngantuk sing dimakan. Iso wentak.
Nah, itu yang penting mengena kepada jamaah, mengena. Nah, itu ada satu ayat. Itu persyaratannya ada satu ayat yang dibaca. Seruan takwa. Itu karena Jumatan itu untuk itu. Lah nek kena apa kok wong lanang? Wong lanang kudu tambah ilmune. Takwa niku luwih bagus. Diserukan takwa. Nah, itu ada rukunnya khutbah itu. Jadi 5 kabeh iso. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten. Ittaqullah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma ighfir. So beres rukun. Ngaten. Perkara ngomong apa mari ngono sak kenekmu. Pokok ya tentang ilmu, tentang keimanan. Ngaten. Itu persyaratannya. Kalau awas dasare dhisik niki kalau permasalahan yang ada sudah saya tulis ini nggak kebaca. Kalau nggak selesai teruskan pertemuan berikutnya. Saya baca satu. Niki dalile dereng. Bagaimana kalau makmum itu masbuk? Ini masbuk Jumat. Syafi'i kalau masbuk kok gak kumainan 1 rakaat pertama, maka dia nambah 4 menjadi 4 rakaat. Jadi zuhur. Kenapa? Karena persyaratan sholat Jumat itu pada rakaat pertama. Rakaat kedua itu tidak menjadi syarat jamaah Jumat. Lah ning jenengan lek nata Jumatan teng kene panggonan-panggonan ten pondok-pondok ngene anu. Niku gerlek niku kejadian seperti ini. Kula pedal Jumatan ngoten natos. Ngoten jadi rakaat kedua udan. Lho kan gak cukup masjid. Gak cukup masjid sampai nang halaman. Rakaat kedua tos udan. Ngoten ku diwaca dhewe. Imamnya kan sedang baca Fatihah atau apa ngoten. Maca dhewe bismillahirrahmanirrahim inna atainakal kautsar Allahu akbar. Rakaat kedua salam mlayu minggir ngiyup boleh. Kalau rakaat kedua boleh karena persyaratan Jumat itu pada rakaat pertama jamaahnya. Ngoten. Lek rakaat pertama kok wis ketinggalan gak uman rakaat pertama, maka Syafi'i mengatakan itu orang harus menambah 3 rakaat. Ngaten, 3 rakaat. Ngaten. Terus bagaimana menurut Imam Abu Hanifah? Di sini juga dijelaskan cukup dengan melakukan menambah 1 rakaat atau cukup dengan 2 rakaat. Ngaten. Karena dia dalam posisi melaksanakan sholat Jumat. Jawaban kita piye? Naudzubillah min dzalik. Sholat sak minggu pisan, masbuk pisan. Naudzubillah. Tapi barangkali suatu saat kita ngalami yang jenenge ilmu, ngoten kowe cek ngerti. Ngoten cek ngerti. Nah, jadi ketika kita rakaat pertama, usahakan kita mendapati itu. Mendapati Kak Umano mendapati Fatihah pokoknya rukuk melek bareng imam pada rakaat pertama, maka kita sholatnya nanti itu akan cukup dengan 2 rakaat. Ini biasa perbedaan pendapat itu. Nah kalau tertinggal seperti yang tadi saya sampaikan, menangi sujud terakhir gitu, berarti ya sholatin kok terus petang rakaat karena kauman rakaat belas menangi mek syarat jamaah ngono tok. Ngoten sami kali jenengan pokoknya durung salam jenengan mlebu masjid jenengan melok jamaah. Kan kadang-kadang lho wis tahiyat akhir terus sembahyang diri, jangan. Aku gurung sholat sunah tahiyat masjid, ora usah sholat sunah, ngemano melok jamaah. Ngoten jek untung iso melok jamaah, iku jek untung. Ngoten jenengan ngeman sholat tahiyatul masjid gak uman jamaah, niku jenenge mburu, uceng kelangan delok. Nek wong Jawa, kelangan barang gede jenengan gak jamaah. Ngaten. Itu lah yang tadi tidak bisa Jumatan karena kerja yang saya ceritakan tadi, bagaimana hukum fikihnya? Boleh
kalau tidak ada pekerjaan selain itu. Wong jenenge kerja golek penggawean angel, lek aku tak tinggal, aku dipecat kok jadi supir bis. Bagaimana? Sholat Jumat ditinggalkan diganti sholat zuhur. Ngoten. Padha mek poso Ramadan. Gak kuat aku, gak ono pekerjaan liyane iki, ya sementara aku kerja iki. Maka gak poso, gak apa-apa. Ngoten. Itu persyaratan-persyaratan yang ada. Tuh, ini wis suruk, wis kajenge duha sampean. Jadi sekali lagi saya sampaikan, persyaratan suruk itu tidak sama dengan persyaratan duha. Kalau suruk itu matahari terbit 5 menit sudah boleh sholat suruk. Ngaten sholat mutlak setelah terbitnya matahari. Lek sholat duha itu rata-rata sekitar 25 menit setelah terbitnya matahari. Ngaten. Jadi kalau ini 40 sekarang itu 45 sudah duha. Ngaten. Terus ada yang bertanya, lah lek pun mlebu duha kula suruk tah mboten? Umpamanya, salah pun gak usah suruk. Jenengan pun oleh ganjaran niku wong jenengan wis salat duha. Sudah termasuk dapat haji umroh. Ngoten. Lek jenengan cek meritung niku ngoten oleh. Kadang-kadang cek aku kok gak haji aku. Cek mitung haji mek umroh. Waya wis gak cek meritung ngono. Jenengan golek ilmu wis gak karu-karuan keutamaane. Ngoten lho. Nggih. Jenengan ganti salat duha. Pun ada yang bertanya? Nggih, terus nanti. Oke. Kalau ketinggalan Jumat, oh tidak. Oh oke. Terima kasih. Kalau tidak diadakan, ya sholat duhur. Mungkin sampai Pak Rahman ingin jenengan sholat Jumat tenggane Pak tenggane pun kolam. Latang Ustaz kula niki sholat Jumatan pundi niki? Nggih sholat duhur. Kalau kita tidak mendapatkan di tempat kita kok enggak mengadakan sholat Jumat, ngeten nggih? Jenengan lari boleh. Artinya lari itu cari tempat, cari ke tempat lain boleh. Kalau jenengan enggak, karena wajibnya sholat Jumat itu di sini, jenengan ganti duhur boleh. Ngeten. Jenengan ganti duhur boleh. Itu. Kalau tidak mengadakan, kan persyaratannya di kampung itu ada mengadakan sholat Jumat. Ngeten. Di luar sini kita nggak wajib keluar, makanya hukumnya boleh jenengan keluar. Hanya dulu keluar kampung itu kan lama, jauh, terasa berat. Lalu saat ini keluar kampung gak abot. Allah Jumatan untuk masjid kuno ngadakno, jalankan saja. Jalankan saja. Ini gak mampu, gak nang jopo ya gak apa-apa wis nang kene ae diganti dengan salat duhur. Kalau ada syaratnya atau ada penghalang. Lek gak ono, jangan sampai meninggalkan Jumat 3 kali. Lek ngoten hadise. Nah, jangan sampai kalau ndak ada. Dene loro masuk gak Jumatan setahun ya ora apa-apa wong syaratnya gak terpenuhi. Kan ngoten. Nah, kayak ngeten iki ya napa? Ya jangan membuat alasan dibuat-buat. Di Jakarta yuk, Jakarta gak bodoh. Persyaratan Jumat itu ini loh, kampung, bukan tapi kampung. Makanya dulu saya kampung ini hijau Pak. Ini kita masih wajib untuk Jumatan. Saya gitu. Saya sampaikan kalau kampung kita ini hijau, kita masih wajib ini. Tidak ada larangan, tidak ada udzur untuk tidak mengadakan Jumat. Kan alhamdulillah kita selalu sholat Jumat. Walaupun orangnya hanya 11, pernah terakhir paling sedikit hanya 11, tetap saya adakan. Karena apa? Kalau masih wajib kok kalau Jumatan dosa kabeh kampung.
Persyaratannya itu. Jadi ndak ada udzur kok ndak ada Jumatan, nggak boleh. Gitu. Terus ngapain? Makanya karena ndak ada udzur masih boleh. Ngapain? Jadi ndak boleh disamakan. Itu. Nduk kono, wah gak oleh Jumatan ditutup rapat lah apa? Lho sing loro wae nduk kono. Kan begitu. Di sini bagaimana? Itu persyaratan Jumatnya. Itu. Istiton di situ itu mungkin di kampung itu karena Jumatan itu antar kampung beda-beda. Ngaten. Nggih, terima kasih pertanyaannya. Ngaten. Nggih, das pundi? Nggih. 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 Terima kasih. Gimana kalau junub nggak ada air? Gampangnya ngaten nggih, nggak ada air. Satu, kalau nggak dua kolah itu persyaratan untuk mandinya airnya diambil. Lek jenengan airnya sedikit dan itu suci, lek wong Jawa ben gawe blandongan. Lek ten desa nika pring dibolongi dijojohi dadi duwawa nika. Ah itu kan tidak ada dua kolah. Padasan. Mulai biyen enek gendok gede niku dibolongi nika. Ah, itu jenengan grojokan ten mriku angsal. Kalau ndak ada air sama dengan orang yang tidak boleh menyentuh air. Jenengan tayamum. Lu junub nggih tayamum. Tapi gak usah golong-golong. Nggih tayamume tetep tayamum niku. Ngeten. Nanti kalau sudah ada air, ngeten, sudah ada air baru jenengan junub. Karena tayamum itu bukan membersihkan hadas, tapi supaya boleh sholat. Ngeten, supaya boleh sholat. Mulai niati tayamum niat didapatkan nama itu tayamumah listibahati sholat. Saya niat tayamum supaya boleh sholat. Ngeten. Tapi kalau udah ada air, tayamum sama dengan orang sakit. Sing kula criosaken niku. Istrinya habis operasi kanker payudara nggak boleh pegang air. Padahal dia selesai dia harus sholat. Bagaimana? Tayamum. Ngeten, tayamum. Tayamumnya ya tayamum biasa, gak usah gulung-gulung. Tayamumnya hanya muka dan tangan. Ngeten, cukup dengan tayamum. Kalau memang tidak, kalau ada air sak galon mawon jenengan gawe grojokan suci. Ngeten, gawe grojokan suci. Kalau gak ada yang lain, gak ono aku golek rono nang masjid rono sampai mlayu nang masjid rono sampai waktunya habis, maka jangan digunakan air itu untuk tayamum. Bagaimana? Pakai minum saja. Jangan digunakan untuk mandi. Ya Pak, jenengan tayamum saja, airnya digunakan untuk minum. Ngaten kalau airnya sedikit. Jadi tayamum cukup. Lek agama masalah syariat niku digawa gampang. Hadis Nabi ojo gampang tapi taisir, permudahlah, jangan persulit. Ngaten nggih? Nah. Terus putih sampun. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun belum selesai, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau ada sisa umur masih diberikan oleh Allah pada kita. Mudah-mudahan kita tetap iman Islam. Mudah-mudahan kita tetap diberi istiqomah agar bisa diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya Allah. Allahumma nawwir bi kitabi basarina washrah bi sadrina wasta'mil bi badanina wa atliq bi lisanina wa qawwi bi jananina wasra' bi fahmina wa qawwi bi asmina bi haulik wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, suruknya sudah tadi.